ketemu terus ngapain? Ya peluk saling. Kenapa sih yang punya masalah itu kan Dedi dan Mama? Kenapa harus Dedi dan Mama. kita yang dibawa-bawa? Seorang Kim Haut. Siapa sih? Jika Aita mengundang Bang Put dan juga Kim Haut dalam satu frame, apakah Bang Put mau untuk hadir di sini berdua? Mau. Hai Citizen, how are you and welcome back on iTalk. Hari ini studio iTalk kedatangan seorang bintang tamu yang sangat luar biasa yang namanya memang lagi diperbincangkan karena rencana perpisahannya dengan sang suami. Tapi memang keluarga ini dipandang merupakan keluarga yang cukup kompak. Dan hari ini kita boleh sambung dengan tepuk tangan Puput Sudrajat. Selamat sore Mbak Puput, welcome to sore, iTalk. Kak. Iya. Terima kasih ya sudah mau menerima undangan kita. Apa Iya, kabarnya? sama-sama. Baik. Sehat? Sehat. Oke, tadi aku sempat langsung mengenalkan namanya Puput Sudrajat. Yang kita tahu bahwa itu kan namanya dari Dedi Dodi. Jadi kalau sekarang apakah masih tetap akan menyandang nama seorang Puput Sudrajat atau mungkin akan pindah ke nama aslinya Mbak Puput? Sepertinya aku udah ngelepas atribut suami juga udah berapa minggu yang lalu setelah aku memutuskan untuk menggugat ya Kak ya. Jadi di Instagram pun nama aku emang udah aku rubah. Tadinya Puput Sudrajat, aku sekarang udah ganti. Jadi? Di situ tertulis Puput, aku tulis 100 LY. Itu sebetulnya disebut Surali, itu nama papa aku. Jadi memang nama asli seorang Mbak Puput ya, yang ada nama unsur keluarganya juga. Nah, tadi kan Mbak Puput sempat bilang bahwa namanya sudah berganti kok dari beberapa minggu yang lalu semenjak memang Mbak Puput ini melayangkan gugatan kepada Dedi Dodi. Nah, sekarang sudah beberapa minggu berjalan, ada update kah seputar memang perkembangan gugatannya dari Mbak Puput sendiri? Iya, kemarin alhamdulillah udah masuk sidang pertama di tanggal 21, terus kemudian next sidang selanjutnya tanggal 28. Which is beberapa hari lagi ya. Itu tanggal 28 sidang? Masih mediasi sih. Masih mediasi cuman untuk dari lawyer saya kemarin memberitahu kalau saya wajib datang di tanggal 28 itu. Karena? Mungkin untuk memastikan gitu, agar prosesnya lebih cepat. Agar lebih cepat ya. Betul. Kalau Mbak Puput sendiri selama beberapa minggu ini masuk ke dalam proses gugatan, apa yang Mbak Puput rasakan? Ya lebih tenang, lebih jujur aku lebih tenang, lebih plong aja, lebih ikhlas, lebih menikmati lah, lebih enjoy. Hampir 6 tahun perjalanan rumah tangga bersama dengan Dedi Dodi gitu ya. Kalau boleh Mbak Puput bilang dalam satu kata atau satu kalimat, apa sih yang menggambarkan pernikahan Mbak Puput dengan Dedi Dodi? Apa ya? Aduh, tarik nafas dulu. Nggak apa-apa, take your time. Iya, apa ya? Yang namanya rumah tangga pasti ada up and down. Betul. Itu udah pasti. Cuman di sini, ya, ini jalan yang terbaik. Ini jalan yang terbaik banget. Ini yang terbaik. Ini Terbaik yang menurut siapa? Menurut bersama. Menurut bersama ya. Kalau tidak ada orang yang kayaknya menginginkan perpisahan. Dan juga pastinya Mbak Puput ya. Tapi apa sih kalau boleh cerita Mbak Puput, mungkin sedikit saja yang sampai akhirnya Mbak Puput dan juga Dedi memikirkan bahwa perpisahan itu adalah jalan terbaik. Karena kita tahu ya bahwa beberapa bulan kebelakangan semenjak kepergian almarhum Vanessa, Mbak Puput ini salah satu sosok yang cukup selalu hadir bersama dengan Dedi, mendampingi apapun angin yang menerjang statement seorang Dedi ataupun keluarga dari Dedi dan juga Mbak Puput. Yang membuat aku bulat ya. Ya, kita udah banyak banget menjalani rumah tangga ini, perkara apa segala macem tuh udah luar biasa. Cuman yang buat aku bulat banget ya, memang sudah nggak bisa sejalan Kak, udah nggak bisa sejalan banget. Dan daripada nambah pikiran, nambah beban, menambah segala-galanya ya
udah kita putuskan oke lah ini mungkin waktunya, sebab memang aku kan memang ya sudah tidak bisa sejalan itu sebetulnya udah lama kan Kak, udah dari tahun 2018 sih sebetulnya. Permasalahannya sudah dari 2018, pernikahan dari 2016, betul ya? Betul. Which is 2 tahun Oke. pertama pernikahan. Lalu di 2021 nama Puput dan juga intinya keluarga Dedi Dodi ini mulai tersorot sampai dengan sang anak-anak juga ya. 3 anak yang dikaruniai untuk tetap bersama sama dengan Mbak Puput dan juga Dedi Dodi. Kita panggilnya Dedi Dodi ya. Dan aku pengen tanya kalau boleh Mbak Puput sharing dari mana? Dari siapa pertama kali ucapan atau mungkin keputusan berpisah itu dilayangkan? Aku. Oke, kalau boleh cerita momennya, karena kan tadi bilang bahwa sebenarnya ini dari 2018, tapi kan 4 tahun, tapi 2022 sekarang berjalan ya, masih penyesuaian, namanya rumah tangga. Pasti kan ada pikiran-pikiran itu ya, masih bisa dijalanin kok, masih bisa diperjuangkan. Tapi momen apa yang akhirnya membuat Mbak Puput, oke saat ini memang saya dan juga Dodi akan memutuskan untuk berpisah? Aku harus menyelamatkan batin anak aku. Itu sih. Hanya itu? Hanya itu. Tuh, peran ibu yang lebih penting ya? Ya. Daripada peran istri, kalau saya lihat sekarang. Karena anak adalah segalanya. Anak adalah segalanya. Dan aku selalu ada untuk anak aku. Aku nggak boleh egois, aku nggak boleh menggadaikan batin anak aku. 3 anak yang lanjutkan kalau Mbak Puput masih mau ini. Ya, pokoknya aku nggak bisa menggadaikan batin anak aku. Aku terlalu naif banget kalau aku harus terus menggadaikan batin anak aku tuh nggak bisa. Mayang, Cika dan juga Aisyah. Aisyah juga hadir di studio saat ini. Tadi saya bilang, aduh kamu tuh ini banget nak, periang banget gitu ya. Dan Mayang sama Cika juga sempat sharing. Dan kita sebagai netizen melihatnya bahwa Dedi Dodi adalah orang yang ayah yang sungguh luar biasa. Dia yang bertepuk tangan paling kencang pada saat Mayang dan Cika melantunkan single terbarunya. Betul. Tapi memang beberapa belakangan ini juga ada kecurigaan bahwa ada, ngomongnya gimana ya, ada kekerasan verbal ataupun non-verbal yang memang dicurigai. Itu disebabkan oleh Dedi Dodi. Mungkin Mbak Puput mau kasih statement? Ya mungkin ada ini ya. Ada kalimat mungkin di saat seseorang emosi itu mungkin lepas kontrol gitu, dan itu yang membuat aku itu semakin bulat. Aku nggak bisa nih mempertahankan kalau seperti ini terus gitu. Tapi aku nggak bisa menjelaskan di sini. Oke. Karena kan kalau misalnya kita berbicara emosi ya, kita lagi ngomong sama bestie aja juga kadang-kadang ada emosi bertahun-tahun, dan pasti hubungan anak dan orang tua itu kan ada yang namanya emosi. Nggak cocok, apalagi ketika anak bertumbuh menjadi remaja dan lain-lain gitu. Tapi kan memang ada yang bilang kabarnya Cika sampai mau Mbak Puput usingkan ke Malang karena mungkin agar bisa mendapatkan kesehatan mental dan lain-lain. Dan bahkan juga ada yang berspekulasi jangan-jangan ini merupakan salah satu efek dari eksploitasi anak. Kalau Mbak Puput sendiri gimana tuh menanggapinya? Jadi begini, kalau Cika pribadi memang sudah mengeluarkan statement. Jadi Mama ada jodoh lagi sama Dedi, aku tetap memilih untuk sendiri. Aku akan memilih untuk tidak melanjutkan entertain. Aku akan memilih untuk full menyibukkan diri di pendidikan, dan aku akan kembali ke kotanya gitu. Itu sangat mengejutkan. Itu di luar pemikiran saya justru itu Kak. Itu ini anak berarti sangat-sangat tidak nyaman gitu. Dan ya memang mungkin sudah dirasakan berkali-kali gitu.
begitu sih Kak, kurang lebihnya. Ya, itu oke, itu oke, itu tidak nyaman dan berkali-kali ya, berarti Mbak Puput ya. Jadi bukan hanya ini lagi marah terus ini, enggak, ada step by stepnya yang membuat aku tuh yakin, oke lah mending kita bersaudara saja. Bersaudara saja Kita ya. bersaudara saja, kita putuskan, ya udah sampai aku memutuskan untuk oke, kita selesaikan baik-baik. Jadi ketika ada tuduhan untuk eksploitasi anak itu, tanggapan Mbak Puput sebagai seorang istrinya Dedi, tapi juga merupakan ibunya Cika, Mayang dan juga Aisyah? Itu enggak, karena memang anak-anak kan mempunyai hobi, mimpi, dan mempunyai keinginan dalam entertain itu dari kecil gitu. Iya, Mbak Puput sebagai seorang ibu bisa melihat itu ya. Dan saya ya support banget apapun yang anak mau ya oke. Tugas kita orang Sebagai tua seorang ya. ibu ya. Seorang ibu. Apalagi maksudnya kan kita tahu bahwa Cika ini merupakan anak sambung dari Betul. Dedi Dodi. Betul. Memang itu adalah anak dari Mbak Puput dan pernikahan pertama. Begitupun juga dengan kakaknya, almarhumah Vanessa dan juga Mayang yang merupakan anak dari Dedi Dodi. Dan ada Aisyah yang merupakan anak dari Dedi Dodi dan juga Mbak Puput itu sendiri ya. Kalau kita lihat Cika dan juga Mayang itu kan kita sebagai netizen ya Mbak ya. Melihat itu sangat nyaman berada di dunia entertainment. Mbak Puput juga tadi mengatakan, saya lihat kok bakatnya memang juga sudah ada gitu ya dari kecil ya. Terus apakah benar bahwa sekarang ini ada perpisahan dari antara Mayang dan juga Cika dalam urusan manajemen musiknya atau manajemen artisnya? Betul. Jadi kalau saya pribadi itu saya tidak ingin ya, tidak ingin ini terjadi. Biarkan urusan orang tua ya menjadi perkara orang tua. Iya. Dan kita bisa kok mengatasinya. Jangan libatkan anak-anak untuk masalah perpisahan juga. Gitu. Tapi di sini dari pihak Dedi sudah memutuskan untuk anak-anak harus berpisah. Dedi kembali yang Ya. memberikan pernyataan Dedi bahwa Mayang dan Cika tidak bisa dalam satu manajemen gitu Betul. ya. Ini sebenarnya kan menyakitkan sekali ya buat Banget. kedua anaknya. Banget. Apa yang Mbak Puput lihat? Ya, aku melihat di sini psikis Cika dan Mayang ya, itu sangat. Kenapa sih sampai mereka ngomong gitu? Kenapa sih yang punya masalah itu kan Dedi dan Mama? Kenapa harus Dedi dan Mama. kita yang dibawa-bawa? Kenapa? Biarkanlah kita udah biasa tidur bareng, bangun tidur bareng, kita kemana bareng, makan bareng, apa bareng. Kenapa sekarang dibatasin? Gitu? Salah kita apa? Cuman aku dari dulu ya selalu mengimbangi apa yang Dedi mau gitu. Jadi aku nggak mau ribut gitu. Ya sudahlah kalau memang mau yang seperti itu ya sudahlah. Dan memang saya selalu seperti itu. Puput selalu seperti itu. Ya. Di saat tugasnya menjadi pendamping Dedi, Betul. menghormati seorang suami. Betul. Tapi kalau seorang Puput punya pendirian sendiri dan punya suaranya, apakah suaranya selalu sama dengan suara Dedi Dodi? Ada beberapa yang tidak bisa sejalan, pastilah ya. Tapi ketika aku menyampaikan sama Dedi ya, selalu aku serahkan lagi ke Dedi. Kalau Dedinya nggak mau ya sudah, yang terbaik aja lah, Dad. Karena kan maksudnya kalau kita tarik lagi ke belakang ini ya, the boom or the controversial about Dedi and almarhumah Vanessa, almarhum Bibi dan juga keluarganya. Kami sebagai penonton melihatnya Mbak Puput ini selalu hadir di samping Betul. Dedi dan selalu setuju. Berarti bisa disimpulkan berarti tidak selamanya Tidak bahwa semuanya. tidak semuanya ya. Tidak semuanya. Mbak Puput itu setuju dengan statement yang dikeluarkan seorang Dedi. Betul. Lalu aku penasaran sekali apa yang membuat Mbak Puput tuh bisa tetap hadir, tetap seia sekata untuk mendampingi sang suami. Aku berpikir aku seorang istri Ya. yang harus support suami, yang harus it's okay lah kalau misalkan Dedi mintanya seperti ini ya, walaupun aku nggak setuju, ya sudah kembalikan lagi sama Dedi. Cuman aku hanya kasih saran terbaik seperti ini, diterima syukur, nggak diterima ya sudah. Gitu.
Yang penting unek-unekku udah aku sampaikan ke Dedi gitu. Aku belum menikah dan aku selalu tertarik untuk melihat bagaimana pasangan itu menyelesaikan masalahnya. Selama 6 tahun Mbak Puput dan juga Dedi berkarir, menjalani dunia pernikahan gitu ya. Bagaimana sih problem solve atau penyelesaian masalah yang Mbak Puput jalani bersama dengan Dedi? Kalau aku sendiri aku harus ngalah untuk mengakhiri sebuah perdebatan dan sebuah perkara, ya aku harus ngalah dan aku harus minta maaf. Aku apa salah dan tidak salah pun aku harus okein gitu. Aku harus oke lah, ya sudahlah. Dan itu akan berakhir dengan baik-baik saja setiap kali aku mengalah gitu. Ya udah aku coba terus. Cuman yang namanya manusia ya mungkin disinilah puncak daripada kesabaran mungkin ya, kesabaran aku gitu. Aku udah nggak mau juga ngadain batin aku terus gitu. Itu aja sih. Kalau ada yang bilang pernikahan itu memang harus dapat partner yang sepadan. Betul. Tidak satu yang mengalah terus, tapi memang ada momen-momennya gitu kan. Jangankan pernikahan, orang pacaran juga kan kayak gitu, penyesuaian dan lain-lain. Dan kita bisa ngelihat Mbak Puput nih dalam tanda kutip kalau sekarang anaknya bilang, kita bisa melihat pasangan yang bucin banget. Terlepas dari orang yang mau mengartikan bucin in a positive way atau bucin in a negative way gitu kan. Tapi semenjak kapan Mbak akhirnya Mbak Puput merasa sebagai seorang person, gue gak bisa lagi nih ngalah, gue ketertekan banget nih. Ditambah lagi tadi Mbak Puput bilang bahwa gue gak mau menggadaikan perasaan anak gue. Semenjak itu? Itunya tuh kapan Mbak? Semenjak apa ya, sebetulnya sudah ya seperti tadi yang saya bilang itu dari tahun 2018 aku coba tarik ulur dan puncaknya di kemarin ada kalimat yang mungkin terulang lagi. Semenjak itu aku memutuskan oke, ini berarti memang tidak bisa lagi dibenahin gitu. Ya sudahlah. Akhirnya Puput sebagai seorang Puput ya, yang berbicara aku yang sesungguhnya, dan aku kalau nggak siapa lagi yang bisa merangkul anak aku gitu kalau bukan ibunya sendiri. Aku terkejut dengan kata-kata Puput yang sesungguhnya. Kalau mungkin kita bisa ambil, apakah selama kurang lebih 6 tahun ini ada pribadi Puput yang tidak menjadi Puput sesungguhnya? Iya, karena aku harus selalu bilang iya, walaupun batin aku tidak gitu. I am so sorry for you. I cannot imagine 6 years in a marriage life you meet that person every day. Itu mungkin bentuk kebucinanku kali ya. Tuh, dengar pasangan-pasangan bucin. Jangan bodoh ya. Jangan bodoh. Aduh, karena gini, kita coba tarik ya bahwa seorang pribadi, ini siapapun ya, kita menggambarkan seorang pribadi 6 tahun lamanya bersama dengan orang yang dia pilih. Tapi bener kan Mbak Puput yang pilih kan, pada saat menikah gak ada paksaan kan? Gak ada. Orang yang dia pilih, yang ingin dia pegang tangannya bersama-sama sampai akhir hayat, ternyata selama 6 tahun ini pribadinya jadi ketutup. Kurang lebih seperti itu. Gimana Mbak Puput bisa bertahan sampai dengan 6 tahun Mbak? Itulah yang sedang aku pikirkan sekarang. Kekuatan dari mana gitu loh Mbak Puput? Kekuatan dari rasa besarnya mungkin kebucinanku dan ya mungkin sayang aku, dan aku berpikir selalu ada anak-anak. Kamu yang sabar, kamu yang kuat, kamu pasti bisa. Tapi akhirnya aku nggak bisa. Selama perjalanan 6 tahun, kalau tadi suaranya Puput ini selalu terabaikan. Yuk kita berdiri menjadi Puput, istrinya Dodi, yang bagaimanapun kodrat seorang istri harus respect sama suami. Dan tadi Mbak Puput juga bilang, sebenarnya aku juga merasa dalam beberapa statement atau dalam beberapa pilihan, aku ada juga yang nggak setuju dari sisi perasaan Puputnya ini. Kalau boleh mungkin satu dimension Mbak, apa yang paling menonjol sekali dari yang sebenarnya
Mbak Puput as a person tuh tidak sejalan atau mungkin beda pendapat. Tapi at that moment karena aku respect sama suami aku harus tetap mendukung statement atau pilihan dia. Mungkin pada saat pemindahan kubur atau mungkin ada Salah hal-hal, satunya. salah satunya Salah itu. satunya. Lalu yang lain? Untuk yang lainnya paling masalah mendidik anak-anak ya. Apa yang paling Kadang mendasar dan kalau perbedaan Dedi kan itu? memang orangnya terlalu respect, terlalu profesionis banget. Perfectionist. Yes. Terlalu disiplin banget, terlalu lah. Over protektif banget orangnya. Itu yang kadang bikin aku anak-anak nggak mungkin. Anak-anak seusia ini ya tidak bisa disamakan dengan kemauan Dedi yang seperti ini gitu loh. The right treatment at the right place, right age. Ya apa ya, kadang pergi mungkin lagi kita kemana gitu ke suatu tempat, anak-anak lupa nih ngasih tahu, Dad aku udah sampai seperti ini. Dia lupa, mungkin lupa karena ya lagi keasikan atau apa, tapi nanti ketika dia lagi istirahat, lagi makan, saling mengingatkan, udah kasih kabar Dedi belum, hal-hal gitu yang kadang Dedi nggak sabar itu. Kenapa nggak kasih kabar? Kenapa nggak ini? Jadi harus selalu laporan gitu. Itu kadang yang bikin kita cekcok lagi. Kamu juga harusnya kamu ngingatin anak-anak, jangan sampai anak-anak tuh lupa sama Dedinya. Nggak lupa, ini anak-anak lagi ini loh, mau ini gitu. Sabar dulu, pasti kasih tahu gitu. Hal-hal seperti itu sih yang kadang apa sih, ini bukan masalah, bukan sebuah perkara sebetulnya, tapi kenapa kamu meributkan? Kalau ada permasalahan kecil yang akhirnya menjadi besar, seperti luka, kita bayangin luka ya. Kalau lukanya tuh lagi gede, kalau tangan saya udah luka sekarang, borok gitu ya, Mbak Puput mau sentuh dikit, saya pasti marah. Woi, lo nggak lihat nih borok gue lagi segede gini, lo main pegang-pegang aja. Tapi kalau tangan saya nggak ada luka, Mbak Puput mau gandeng, Mbak Puput meremes, it would be fine. Apakah Mbak Puput melihat mungkin ada luka batin yang dialami seorang Didi Dodi sehingga efeknya tuh ya seperti yang tadi. Ada sesuatu yang belum terselesaikan sehingga efeknya ketika cuma dicolek doang, perkara telat ngasih kabar. Betul. Kok jadi ini deh, Iya terus. Bener banget. Kalau aku lihat di sini mungkin anak-anak kan ini lagi merintis karirnya kan, Iya, ibaratnya. remaja Iya, pula. Betul, remaja pula. Jadi dia itu terlalu khawatir, mungkin takut seperti almarhum dulu. Jadi keasikan dengan dunianya sehingga tidak mau dinasihatin sama dedinya mungkin. Ketakutan itu ya. Sepertinya ketakutan itu sih Kak. Aku lihat lihat di sini. Makanya udah nggak usah yang terlalu seperti itulah. Anak-anak it's okay, mereka baik-baik aja. Mereka akan tetap selalu menghormati dedinya. Karena mereka pergi pun kalau aku nggak ada pekerjaan pasti aku anter. Mbak Puput selalu hadir ya kan? Berusaha untuk hadir. Pasti itu. Cuman ada kekhawatiran yang akhirnya membuat dia itu sensitif gitu kali ya. Makanya memang ada yang bilang gitu bahwa sebelum masuk ke dunia pernikahan, baggage-nya atau bebannya atau mungkin garbage-nya, sampahnya tuh diselesaikan terlebih dahulu. Sehingga when you enter marriage life, lebih fokus kepada permasalahan di marriage-nya. Dan efeknya juga nggak akan banyak atau saling menyakiti satu sama lain gitu ya Mbak. Betul. Ya. Jadi bisa lebih fokus ke permasalahan ininya aja. Aku tertarik sekali tadi ketika Mbak Puput bilang mendengar ungkapan Cika. Anak masih belasan tahun, dia belum 21 gitu, belum masuk ke umur dewasa. 16 tahun. Masih 16 tahun. Sampai bisa menyimpulkan, Mam, kalau Mam ada jodoh lagi sama Daddy, it's fine, it's for your happiness. Tapi aku akan sendiri. Aku akan memilih kehidupanku sendiri. Saya sebagai seorang anak akan bertanya, apa yang dialami dia sampai dia mau melontarkan kalimat seperti itu selama melihat 6 tahun mamanya bersama dengan orang yang dia pilih. Kalimatnya pastinya mungkin terlalu masuk ke batin. Itu udah pasti.
Mbak Puput dan Dedi bersama-sama 6 tahun. Mbak Puput juga seorang anak. Pernah merasakan di sebuah keluarga gitu. Apa yang menurut Mbak Puput menusuk batinnya Chika atau kejadian-kejadian apa yang sampai akhirnya di Seperti momen ini, ya. itu dia bisa mengeluarkan kalimat itu, statement itu, pilihan itu? Tentunya kalimat yang sangat menyakitkan. Apa kalimat yang menyakitkan yang keluar dari seorang ayah? Sampai saya yakin kalau saya merasa bahwa Ya. itu hanya only a part. Tapi sebenarnya udah ada yang lama tuh. Sampai ketika kalimat itu lagi-lagi lukanya. Kalimat itu keluar langsung kayak, hah, kok bisa sampai kayak gitu? Aku nggak bisa nyebutin karena terlalu sensitif banget juga. Dan sudahlah, biarkan yang sudah-sudah ya. Yang penting kita kita harus bisa move on, kita perbaikin lagi, kita saling introspeksi diri lagi, kita saling memperbaiki diri sendiri masing-masing dengan berintrospeksi diri tentunya. Kalau Mbak Puput bisa menilai bagaimana, karena banyak juga spekulasi dari orang-orang yang melihat, oh apa jangan-jangan ada pilih kasih ya antara Dedi Dodi, kasih sayangnya kepada Mayang, Chika dan juga Aisyah. Mbak Puput sebagai seorang ibu melihatnya seperti apa? Sebetulnya sama aja sih ya. Memang pada prinsipnya Dedi orangnya ya seperti itu. Ya. Orangnya untuk kedisiplinan, untuk apa menerapkan ke anak itu sama. Sama semua. Ya. Nah, Sama. tadi sebelumnya ada artikel yang saya baca yang mungkin bisa menerangkan silsilah keluarganya secara sedikit aja gitu. Karena tadinya saya kira bahwa Chika itu adalah anak dari Mbak Puput dan juga Dedi. Tapi ternyata berbeda ya. Mungkin Mbak Puput bisa sedikit kasih gambaran ke Insertizen kali. Ya, aku menikah sama Dedi kan aku bawa anak. Betul, itu Chika. Iya, dan Dedi ada anak juga, Vanessa dan Mayang gitu. Kemudian aku menikah dengan Dedi, dikaruniai anak satu, yaitu Aisyah. Gitu. Dan juga ternyata bahwa, apakah ini benar Mbak Puput? Vanessa itu adalah anak dari istrinya Dedi yang pertama. Betul. Which is berarti Vanessa dan juga Dedi itu statusnya adalah ayah kandung dan anak kandung. Ayah kandung dan juga anak kandung. Betul. Ya. Oke, ayah kandung dan juga anak kandung yang punya adik Mayang. Betul ya. Betul. Jadi Vanessa dan Mayang adalah kakak beradik kandung. Lalu kemudian mendiang mamanya Vanessa berpulang, Dedi bertemu dengan Mbak Puput sudah membawa Chika, tetapi dikaruniai seorang Aisyah gitu ya. Jadi kalau bisa dibilang ada 4 anak yang hadir, yang satu telah berpulang, yang paling terakhir merupakan anak dari Dedi dan juga Mbak Puput ya. Perbedaan 15 tahun Dedi dan juga Mbak Puput. Boleh tahu nggak sih pada saat itu proses PDKT-nya berapa lama sih Mbak? Hampir 2 tahun. 2 tahun tuh waktu yang lama loh. Apa yang membuat seorang Puput yang waktu itu usianya masih cukup muda pada saat menikah, saya bisa bilang akhirnya yakin untuk menerima pinangan dari Dodi yang usianya terpaut jauh 15 tahun? Aku jujur pertama kali melihat Mayang sangat iba. Ini menarik bahwa ternyata yang pertama keluar dari seorang Puput adalah keibaan terhadap Mayang. Iya, karena di situ Mayang kan udah dari lahir ya, dari lahir ditinggal mamahnya, mamanya meninggal. Sangat muda sekali ya. Melahirkan Mayang dan meninggal, terus kemudian di situ aku baru tahu juga dia ada problem dengan anak pertamanya, dengan Vanessa ini. Vanessa udah pergi dari rumah meninggalkan Dedi, dan ya kita sering curhat kan awalnya Kak, sering curhat terus aduh aku kok jadi kasihan ya, terus oke lah mungkin ini yang harus aku tentukan gitu. Aku juga nggak ingin lama-lama sendiri juga gitu. Terus ya aku berani memutuskan, oke, aku terima, ayo kita menikah. Kalau boleh digambarkan. Dan Chika dengan Mayang itu sangat cocok banget, sangat akrab banget gitu. Orang bisa melihat Mbak Puput bahwa ternyata Mbak Puput ini merupakan ibu sambung yang baik pada Mayang gitu, dan beberapa statement juga Mayang mengatakan itu. Mbak Puput melihatnya seperti apa? Ya, semua anak itu kan titipan Tuhan. Ya. Kita nggak bisa membeda-bedakan mana anak sambung dan anak kandung, kita nggak bisa. Oke.
Itu prinsip aku sih Kak. Prinsip, ya, ya. tidak ada anak sambung, tidak ada anak kandung, semua anak sama. Ketika itu berada di lingkaran keluarga, itu Ya. adalah titipan Tuhan Ya. yang dipercayakan kepada Tuhan. Betul. Seperti itu ya. Betul. Jadi ya aku selama ini dengan Kang Mayang pun ya udah selayaknya anak kandung dan anak dan ibu kandung gitu. Lalu bagaimana dengan Vanessa, Mbak Puput? Karena tadi Mbak Puput mengatakan kan bahwa saya itu yang pertama kali saya lihat adalah mayangnya. Iya. Pada saat itu Vanessa kan juga masih ada ya? Ada, cuman aku masuk ke kehidupan Dedi itu posisi Vanessa sudah nggak di rumah. Oke. Itu sebabnya aku mengorek kan, mengkaji dari versinya Dedi, dari versi keluarga, dari versinya Vanessa sendiri, aku tampung semuanya. Ya. Ada apa ini sebetulnya gitu. Sampai aku pun diem-diem temuin Vanessa diem-diem Kak, Oh ya, tanpa sepengetahuan Dedi. pada saat itu. Pada saat itu karena Dedi waktu itu masih sangat sensitif kan, maksudnya masih ada keselan gitu. Cuman masa iya sih anak sama bapak kayak gitu, ini pasti ada sesuatu nih. Iya. Aku harus cari tahu untuk bisa mendekatkan mereka kembali. Gitu. Apa yang Mbak Puput lakukan saat itu? Aku mencoba ajak cerita sama Dedi, aku korek semua biar unek-unek dia keluar semua. Iya. Aku tampung, kemudian aku tanya kepada keluarganya, keluarganya dulu, oke. Aku tampung lagi, baru aku temuin Vanessa, kita janjian di luar. Dari situ Vanessa keluarkan semua juga unek-uneknya dan aku sudah bisa mengantongi gitu. Udah bisa ini dari Dedi ini, dari keluarga besarnya ini, betul. dari Vanessa-nya Sendiri. ini, and what the red line dari ketiga itu? Aku udah bisa ngantongin bahwa ini sebetulnya masalah ego. Masalah ego seorang bapak dan seorang anak yang memang karakternya hampir mirip gitu. Jadi Like father, like daughter. ya, tapi di luar itu semua mereka sebetulnya saling sayang banget dan saling kangen. Hanya gengsi gitu. Hanya gengsi. Kemudian aku mencoba peluk jiwanya Vanessa. Kak, ayo mama bantu. Dedi nggak akan mungkin mukul, nggak akan mungkin main tangan. Kamu udah dewasa, kamu berhak menentukan pilihan hidup kamu. Temui saja apapun yang akan dilontarkan Dedi kamu, dengarkan. Mbak Puput sebagai seorang perempuan, Ya. sebagai seorang ibu juga. Dan saya pernah menjadi seorang anak. Jadi udah deh, ini gue bantuin lo di posisi ini ya. Ini menarik sekali Mbak Puput karena saya masih ingat waktu itu ada video yang mengatakan diwawancara gitu ya. Vanessa bilang, gue tuh sebenarnya pengen ketemu doang, tapi sama Dedi gue doang, tanpa embel-embel lain. Dan netizen pasti langsung melihat Mbak Puput sebagai orang lain yang berada di samping Dedi. Tapi ternyata dari sini Mbak Puput bisa menceritakan bahwa ini Mbak Puput tuh deket banget sama Vanessa. Deket banget. Sedekat apa sih Mbak Puput sama Vanessa? Aku selalu mencoba selalu ada untuk Vanessa ketika dia sedang sedih, Ya. ketika dia sedang aku butuh pertolongan nih, aku Ya. butuh bantuan nih. Bahkan ketika ingin bertemu dengan Dedi pun, oke Kak, Mama bantu. Pada saat itu kita baru ketemu, pertama Betul. kali ketemu. Tante, waktu itu panggilnya masih tante. Baru Belum pertama kali, mama ya? belum. Tante bantu, kamu datang aja ke rumah. Dengarkan aja apa yang Dedi mau lontarkan, emosi apa segala macam, dengarkan saja. Ya. Kalau sudah semuanya udah plong, ucapkanlah minta maaf. Peluk Dedi, cium Dedi, selesai. Pelepasan ego itu ya, sehingga supaya anak sama bapak ini hubungannya baik. Kembali. Lepas dari gangguan-gangguan ego, gangguan-gangguan gengsi, yang sebenarnya itu menjadi masalah kita sebagai seorang manusia ya. Betul. Godaan egonya, godaan gengsinya ya. Dan menarik sekali bahwa ketika Mbak Puput menceritakan itu, kita bisa ngelihat Mbak Puput ternyata ada buat Vanessa ya. Menarik sekali Mbak Puput karena kalau kita tarik mungkin di beberapa bulan yang lalu Mbak Puput tahu lah ya, viral sekali mengenai seorang Kim Haut yang hadir sebagai orang yang cukup dekat, mungkin bisa dibilang sangat dekat dengan Vanessa. Aku nggak yakin. Kamu nggak yakin? Nggak Apa yang yakin. membuat Puput nggak yakin? Echa nggak pernah
nggak pernah kenal gitu. Are you sure Vanessa Yes. nggak pernah kenal sama Kim? Iya, maksudnya selama dia berteman, ya aku mencoba tanyakan, ini Iya, siapa iya. sih? Bahkan orang terdekatnya Vanessa udah saya tanyakan, nggak tahu. Siapa orang terdekat Vanessa yang ternyata Pada nggak tahu saat soal itu, Kim? itu masih saudara ya dengan Vanessa, masih saudara, dan dia tuh selalu ada, hampir 24 jam itu ada dengan Vanessa. Boleh saya tahu namanya? Ada sepupunya. Sepupunya ya? Sepupunya Oke. sendiri. Sepupunya. Ah. Jadi sepupunya tuh juga nggak tahu Kim itu siapa? Nggak tahu. Oke. And then go ahead. Go ahead. Dia nggak tahu, makanya saya bingung, kok berani sekali dia ngomong kayak gini, dan apa nih, makanya aduh gemes juga kok tiba juga memfitnah saya dengan sebegitu dahsyatnya. Dari mana sumbernya, dari mana ramai. asalnya, iya, dan ramai, dan saya lihat di salah satu infotainment setelah dia meramaikan, dan dia memberikan statement di salah satu entertain itu, di salah satu infotainment itu dia mengucapkan bahwa saya itu nggak kenal sama Bu Puputnya Pak Dodi, dan saya itu nggak ngomong ke dia kok. Hah, maksudnya apa ini orang? Makanya saya semakin Penasaran? siapalah, nggak penting jadinya. Oke, sebelum kita melanjutkan, ini ada sebuah tayangan yang ingin kita minta klarifikasi dari seorang ibu puput. Let's check it out. Kim So-eun bongkar masa lalu istri kedua Dodi Sudrajat yang pernah jadi PSK. Emang tante pernah? Wadidaw. PSK singkatan apa sih, Beb? Nggak tahu. Ini dia lah. Ini yang pengen banget sebenarnya aku ketemu sama si Kim So-eun. Kim So-eun ini kan. Pengen banget, serius, aku pengen ketemu. Maksudnya dia kan pernah bilang apa sih, katanya satu mami apalah segala macem gitu ya. Katanya gimana? tante Puput itu sama Kim So-eun ini gemonya satu barengan. Oh gitu. Iya, Konon ceritanya beda. seperti itu. Konon ceritanya itu begitu. Dia, aku pengen kita bertatap muka, kita bicarakan kan baik-baik. Kita pernah kenal di mana gitu. Pernah kenal nggak sebenarnya? Kagak. Katanya GM-nya satu GM. Bayangannya aja gue kagak pernah lihat. Nih, Kim So-eun mengungkap bahwa Puput konon pernah bekerja di bidang prostitusi. Dan Dodi Sudrajat juga tidak tahu mengenai hal itu. Sejak tahun berapa itu ya? Aku terus terang nunggu dia labrak aku, nunggu disenggol, katanya si Kim So-eun. Aku dari dulu tuh nggak pernah mau nyenggol ya, karena aku nggak pernah ngerasa. Jadi apa yang dia bicarakan ya, karena aku nggak pernah ngerasa. Banyak kan netizen, kenapa kalau nggak ngerasa kok nggak dilaporin apa segala macam. Kalau udah ada delik hukumnya, nyebut nama saya, bener-bener nyebut nama saya kan bisa toh. Cuman ini kan nggak pernah nyebut nama saya. Puput Sudrajat dulu pakai namanya Puspita, katanya pas jadi prostitusi. Benar apa enggak? Itu waktu ngelontong pakai nama Puspita Say, dia nyamar Say. Jadi anaknya Mami Ajeng. Mami Ajeng nggak mau naik sih. Boleh nggak sih diketemuin aja? Ya dia aja ketemu saya nggak berani. Gitu. Udah janjian di Nggak beraninya podcast tahu kenapa? saya. Ya, maksudnya mendingan ketemu kan, kita ngomong sama netizen kebenarannya bagaimana. Ya biar ketemu awal gitu loh. Nah, aku nggak pernah ketemu dia, nggak pernah kenal dia, nggak pernah. Pokoknya lihat bayangannya aja nggak pernah. Lihat bayangannya aja nggak pernah. Ini juga diklarifikasi. Betul belum pernah bertemu dengan Kim? Nggak kenal, aku Iya, nggak nggak kenal, kenal. belum pernah ketemu, dan aku nggak tahu dia siapa, tiba-tiba muncul dari planet mana, nggak tahu. Tapi tadi kan dia bilang katanya, aku tuh mau ketemu sama Mau. dia. Serius? Mau, serius. Kalau aku ketemuin sekarang mau? Mau. Oke, let's get it. Let's get it. Coba ya. Aku Di video apa iya, gimana? di video. Karena dia juga ada dekat sini. Karena kamu gitu. bilang kan, kamu pengen ketemu kan. Coba kita lihat ya. Karena Kim juga kan pernah mampir ke sini kan. Dan kenapa? Gitu. Nggak masalah sih, cuma maksudnya nggak masalah. Coba Karena ya, memang aku kita- nggak pernah ketemu. Karena kalau pemirsa insert inget gitu ya bahwa Kim tuh pernah mampir ke sini dan cerita lumayan panjang kan. Tapi memang dia lagi tadi belum menyebutkan siapapun namanya. Cuma kan ya semuanya sudah bergulir. Jadi kalau misalnya kira-kira Mbak Puput ini ketemu sama Kim, apa yang sebenarnya pengen Mbak Puput ungkapkan? Kamu memberikan statement itu sebetulnya ditujukan untuk siapa?
Kamu ingin bertanya itu ya Mbak Puput Iya, ya? terus kenapa seolah-olah menggiring opini masyarakat tuh ke aku gitu. Itu aja sih yang aku mau tanyakan. Nah itu dia makanya kita lagi menunggu angkatan telepon dari Kim. Karena aku nggak tahu nih, aku cuma memang langsung random aja telepon Kim. Kalau udah nggak diangkat berarti lagi syuting ya. Kayaknya mungkin lagi syuting, kita tunggu sampai last call terakhir. Karena kan saya juga masih ingat gitu bahwa ketika Kim mampir ke sini, ke iTalk dia bilang, pada saatnya nanti saya akan bongkar semuanya. Tapi kita nggak pernah tahu saatnya itu kapan dan apa yang akan dibongkar ya. Kita nggak pernah tahu apa mungkin memory saya with Vanessa atau mungkin apa ya fakta-fakta yang dia tahu. Dan dia juga mengatakan bahwa banyak buktinya. Tapi ternyata Mbak Puput juga sudah pernah mencoba untuk menangani masalah ini ke pihak yang berwajib ya. Sudah. Lalu bagaimana tindak lanjutnya? Mental ditolak. Karena? Sebab tidak ada delik hukumnya. Oke. Tidak kuat. Tidak kuat ya. Iya. Lalu bagaimana perasaan Mbak Puput saat itu? Kecewa banget. Oke. Sebab netizen sudah terlanjur terdoktrin bahwa seolah-olah yang ditujukan si anak ini tuh ke saya Kim, gitu. ya. Walaupun dia itu nggak pernah menyebutkan nama saya. Betul, gitu. sampai dengan saat ini ya. Itu dia, itu yang bikin aku kecewa gitu. Gimana sih, gemes gitu jadinya. Ini maksudnya gimana sih? Iya. Maksudnya gimana? Sementara aku udah mencoba, maksudnya maunya kamu apa, niat kamu tuh apa? Gitu sih. Oke, jadi mungkin yang spekulasi orang-orang netizen yang bilang lontong sayur apa segala macam, and anyway lontong sayur itu adalah bahasa halusnya dari Iya, seorang PSK yang tadi disebutkan juga ya. Berarti Mbak Puput bisa mengatakan bahwa itu tidak benar sama sekali ya? Tidak benar sama sekali. Bahkan Mbak Puput ingin tanya Iya. sebenarnya sama Kim. Pernah lihat nggak video LC yang sedang jalan naik tangga dan itu di situ tuh ditulis itu saya gitu. Pernah lihat nggak? Belum pernah sejujurnya. Itu ada sampai aku tuh kan banyak kalau di tag kan Tiba-tiba mentionnya penuh mentionnya ya? penuh. Ya. Ini ada apa lagi? Ternyata ada beberapa LC jalan naik itu di salah satu tempat klub atau apalah tempat karaoke aku nggak tahu dan itu dituduhkan ke saya bahwa orang yang berjalan itu LC tersebut itu salah satunya itu saya gitu. Aku scroll, aku lihat kan, ya Allah ya Robi, apalagi sampai yang punya video itu tuh DM ke saya dan sudah ngasih WA ke saya, Mbak Puput, mohon maaf ya gara-gara video ini Mbak Puput kena fitnah padahal itu saya. Ada DM-nya belum saya hapus dan saya udah minta nomor WA-nya juga. Belum tahu manajer saya udah ngubungin dia apa belum tuh. Jadi Mbak Puput pun dengan spekulasi yang tidak tahu dari mana tapi sudah beredar di halayak ramai, Mbak Puput pun juga mempunyai klarifikasinya ya. Iya. Bukti bahwa video itu tidak benar, bahkan yang punya video iya, sudah. Makanya siapa itu terlalu cantik kalau saya itu. Terlalu Itu putih, dia. terlalu mulus ya kan. Aduh, enggak lah Mbak Puput juga cantik, Mbak Puput juga mulus loh. Itu terlalu berlebihan sampai aku pun ya minta maaf ya Mbak ya gara-gara saya juga video Mbak ini naik. Iya. Dan kalau misalnya kita boleh sedikit flashback sebelum Mbak Puput berumah tangga dengan Dedi Dodi gitu ya. Sebenarnya pekerjaan seorang Puput itu apa sih? Aku ada bisnis kecil keluarga. Iya, bergerak di bidang kemitraan dengan salah satu instansi pemerintah. Oke. Hasil bumi. Hasil bumi. Betul, boleh disebutkan nggak? Boleh. Jadi kita ada pengadaan beras, pengadaan pangan, padi, hasil bumi gitu, Hasil bumi. dengan Bulog. Oke. Ya, jadi kita ada punya perusahaan, kita kerjasama dan itu memang perusahaan itu dari almarhum kedua orang tuaku yang diturunkan ke aku yang masih aku jalanin sampai sekarang. Mbak Puput adalah anak tunggal atau mungkin Enggak, anak keberapa dari berapa bersaudara? Aku anak terakhir dari 6 bersaudara, Anak tapi terakhir. sekarang tinggal 4 bersaudara sih Kak. Oke. Yang 2 sudah berpulang ya. Jadi tetap anak terakhir dari 6 bersaudara yang sekarang tinggal berempat meneruskan usaha ayahnya atau keluarganya. Betul. Pada saat menikah dengan Dedi Dodi, Ya. apakah Mbak Puput termasuk orang yang menjadi ibu rumah tangga aja, terima bulanan dari sang Enggak, suami? aku bukan tetap tipe usaha? yang seperti itu. Jadi? Aku tipe perempuan yang pekerja keras. Ya. Aku dididik untuk tidak cengeng, tidak untuk meminta-minta dengan suami gitu tuh enggak. Aku dididik dari SMP. Aku pengen beli sepatuku udah lecet, udah nganga aja orang tua aku. Kamu pengen punya sesuatu, kamu harus bekerja.
Aku dididik seperti itu, Kak. Wanita mandiri ya. Dididik menjadi mandiri itu dari sejak kecil. Tahu nilainya, Iya. perjuangannya Jadi tahu dan lain-lain. untuk mendapatkan sesuatu itu tidak dengan mudah, semudah dengan itu. mudah. Gitu. Nah, Kita perlu bekerja, kita perlu jadi kita lebih bisa menghargai gitu. Kita lebih bisa menghormati. Gitu. Jadi kalau misalnya ada kata-kata atau pertanyaan yang apakah karena perceraian ini karena nafkah? Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali ya. Lalu untuk hasil nantinya apakah Mbak Puput tetap meminta nafkah sebesar mungkin berapa persen atau mungkin nafkah bulanan atau gimana tuh Mbak setelah berpisah dengan Dedi? Nggak ada karena semenjak menikah pun aku nggak pernah ibaratnya bukan seorang istri yang mana bulanan aku nih itu enggak. Aku sudah terbiasa mencari hasil sendiri. Kalau suami ada rezeki ya aku terima, alhamdulillah aku terima. Nggak ada pun ya it's okay, aku bisa mencari sendiri. Gitu. Wow, ada nggak sih Mbak Puput di masa-masa bersama dengan Dedi ketika mungkin Mbak Puput harus menjadi kalau kita tuh ngomongnya apa ya? Tulang punggung. Iya, tulang punggung. Ketika mungkin di saat itu mungkin bisnisnya Dedi lagi turun atau mungkin memang lagi di masa ujian rumah tangga yang berat. Itu ada nggak masa seperti itu? Ada. Apakah berlangsung lama Mbak Puput? Lumayan. Lumayan lama, berapa? Setahun, 2 tahun? Karena kan Mbak Puput pernikahannya 6 tahun. Hampir 6 tahun itu. Are you sure? Are you Hampir sure? 6 It's tahun 6 itu. years. Yes. Ini logikaku ya Mbak ya? Lah kamu nikah 6 tahun, kamu jadi tulang punggung 6 tahun tuh piye? Iya maksudnya. Ya apa sih? Ya emang itu iku loh sing terjadi. Korek, kok iso? Ya emang begitu, kayak ngono lah ceritanya. 6 tahun suaramu didiemin aja. Ya. 6 tahun kamu jadi tulang punggung, masa sih Mbak? Ya, Masa Dedi nggak pernah ngasih ngasih nafkah? lah ada. Pas aku nggak bisa memungkirin ada Ada ketika lah, ada rezeki ada. tahu. Cuman maksudnya lebih dominan ke aku gitu. Karena memang aku udah terbiasa juga dan aku melakukannya dengan ikhlas, seikhlas-ikhlasnya, setulus-tulusnya. It's okay, no problem. Aku masih speechless gitu karena kayak aku tanya 6 tahun lah rumah tangganya baru 6 tahun gitu kan, dan karena memang ada rumor yang mengatakan perpisahannya Dedi sama Puput ini karena ternyata pada saat di rumah tangga Puput ini hanya dikasih 10% dari semua yang mungkin seharusnya diberikan. Nah ini ada fakta baru bahwa loh Mbak, aku juga menjadi tulang punggung nih selama 6 tahun rumah tangga aku with Dedi gitu kan. Ya kurang lebih seperti itu. Wow, you were strong girl. Lady, are you serious? Oke, walaupun kamu bisa bilang, aku nggak apa-apa, aku ikhlas. Ya. Tapi kan kita sebagai seorang istri, sebagai perempuan, dan laki-laki itu kan punya tugas sebagai seorang provider, penyedia untuk kehidupannya. Apakah bisa dibilang masalah ini menjadi salah satu pertimbangan Puput untuk mengakhiri masa rumah tangganya bersama dengan Dedi? 6 tahun loh Mbak. Ya salah satunya ini juga. Oke, jadi kalau misalnya tanya mengenai harta gono gini after menikah, kamu nggak takut ya? Nggak takut. Sama sekali nggak takut Sama ya? sekali nggak takut. Oke, kalau untuk anak gimana? Anak aku hak asuh anak aku ajukan. Aku ajukan Ya. ya? Aku ajukan. Mbak Puput ajukan Saya ya? ajukan. Untuk siapa? Aku. Tiga-tiganya? Mayang, Cika, dan Enggak, Aisyah? Aisyah terutama yang Aisyah hasil terutama. aku dari Dedi, Iya. hasil anak aku dari Dedi. Aku ajukan untuk hak asuh anak ada pada saya. Karena anak di bawah umur juga kan udah pasti ikut ibunya gitu. Sampai dengan saat ini apakah Mbak Puput masih satu atap dengan Dedi? Udah, aku tuh sudah tidak satu atap dengan Dedi semenjak 2 bulan sebelum Vanessa meninggal. Sorry, gimana Mbak? 2 bulan sebelum Vanessa meninggal aku udah nggak satu rumah sama Dedi. Lah, selama ini ketika Mbak Puput bersama-sama dengan Dedi berangkat dari tempat yang berbeda? Yes. Are you sure? Dan aku no problem, nggak masalah. Ya ibaratnya kita lagi calling John lah. Kalau bahasa anak sekarang mungkin lagi ini ya, lagi break gitu ya. Yes. Tapi maaf, sebagai seorang suami istri kalau saya boleh bertanya ya, apakah nafkah batiniah sebagai seorang istri tetap diberikan? Tidak. Sudah berapa lama?
Untuk batin ya? Iya. Masalah batin. Ya semenjak berpisah itu. Berarti setahun lebih ya? Ya. Setahun jalan 2 tahun ya? Kan 2 bulan sebelum Vanessa meninggal. Vanessa meninggal. Vanessa berpulang Belum November. November 2021 ya? Nah, Oh 2021. belum ada 1 tahun. Oh belum ada setahun. Oke, sorry. Oke, ini mengejutkan sekali bahwa karena memang kan ketika Iya, dan aku terus mencoba mendampingi ketika dan aku untuk masalah makan pun aku masih melayani, maksudnya udah pada makan belum Det? Kalau belum aku gosenin ya, aku gosenin, Ya, aku kirimin kirim, makanan. masih tetap seperti itu. sampai makanan aja dikirimin. Ya. Ini aku mau klarifikasi lagi Mbak Puput bahwa kan Dedi kan selama ini memang mengungkapkan apa yang dia lakukan untuk bertahan hidup, apa pekerjaannya. Tapi berarti bisnis yang di-mention Dedi itu semuanya benar adanya? Tanyakan ke Dedi. Mbak Puput sebagai seorang istri melihatnya apakah memang ada bentuk nyatanya? Ada juga. Mm-mm. Tapi berarti semuanya itu yang dikatakan berarti benar adanya ya? Benar. Bisa dikatakan benar adanya. Apa rencana Mbak Puput ke depannya? Dan satu lagi Mbak Puput, banyak orang gini, aku mungkin ini bisa menjadi bagian penutup juga ya, bahwa pada saat ini kita mau coba rangkum ya Insertizen ya, dari yang ada selama kurang lebih beberapa waktu ke belakang ini semenjak kepergian Vanessa dan juga Bibi, sehingga semuanya kok kayak langsung gini, kayak air mancur tuh biar. Betul. Harusnya nggak ada yang tahu. Mbak Puput juga baru muncul sekarang. Iya. Jadi ketika itu naik semuanya, Dedi naik dan juga Vanessa, tiba-tiba kontroversi. Aku melihatnya kontroversi dari seorang Kim ini yang akhirnya bisa membuat ternyata Dedi agak-agak cooling down nih. Dedi tidak membalas, Mbak Puput juga tadi mencoba tapi nggak bisa juga untuk membalas karena memang alasan hukum dan lain-lain. Akhirnya nama kalian mulai redup lagi. Fokus ke keluarganya Bibi dan lain-lain gitu ya. Ini beritanya ya Mbak Puput ya. Beritanya fokus ke sana. Lalu beberapa bulan kemudian, tiba-tiba Puput hadir dengan keadaan menggugat. Dan ada juga yang mengatakan, apakah nanti ini hanya sebagai pemancing aja Settingan supaya gitu. namanya anak lagi dan nanti di tahap tertentu kalian akan rujuk kembali. Itu fitnah. Itu fitnah yang Mbak Puput Itu langsung fitnah. mengatakan. Jadi tidak ada kemungkinan Tidak ada untuk settingan. kembali. Ya, sebuah rumah tangga pernikahan itu sakral banget kan. Masa iya harus buat main-main. Kita mau cerai hanya sebuah permainan, hanya settingan, itu bullshit banget. Kalau Dedi masih tetap ingin bersama dengan Puput atau meminta Mbak Puput kembali? Di awal sempat meminta, ayo kita perbaikin. Cuman ya itu dia, selama kita cooling down pun, dari ibaratnya sedang karantina pun itu tetap dia melanggar gitu. Ya sudah, kita harus finish sampai di sini. Apa yang dilanggar oleh seorang Dedi sampai akhirnya kayak udah ini final banget deh? Ya itulah dari kalimat perkataan dia yang ketika ya sangat menusuk hati anak aku sendiri. Itu sih. Makasih banyak Mbak Puput. Tapi sebagai seorang wanita, kayak misalnya setiap bintang tamu aku selalu tanya, apa sih prinsipnya sebagai seorang wanita atau pria yang tidak bisa dimaafkan dari sebuah perpisahan, either itu putus atau mungkin yang suami istri yang sudah berpisah. Kalau Mbak Puput sendiri, prinsip yang dipegang dari pernikahan yang gua nggak akan bisa maafin apa? Ada yang mengatakan perselingkuhan, ada yang mengatakan permasalahan kedamaian hati, ada yang mengatakan masalah lainnya. Tapi untuk Mbak Puput sendiri, red line, garis merah yang nggak boleh dilewatin sehingga Mbak Puput nggak bisa memaafkan tuh apa? Ketika sudah berkali-kali menusuk batin kali. Ketika sudah berkali-kali, sudah ada komitmen dan sudah ada perjanjian, kemudian dilanggar, itu yang tidak bisa lagi. Komitmen ya? Komitmen. Bagaimana dengan perselingkuhan? Apakah Mbak Puput bisa tipe kalau wanita yang bisa mentolerir perselingkuhan? Tidak. Bagaimana dengan kekerasan dalam rumah tangga? Apakah Mbak Puput masih bisa menerima? Oke. Jadi Mbak Puput juga termasuk orang yang tidak bisa memaafkan ketika ada perselingkuhan, ketika ada KDRT, dan komitmen itu tadi ya. Apapun yang menjadi komitmen berdua. Betul. Harus tetap dipegang. Betul. Dan Mbak Puput juga sebagai seorang wanita dan juga istri sudah melakukan partnya yang terbaik ya. Mbak Puput, saya sekali lagi terima kasih banyak. Mbak Puput boleh bercerita banyak sekali di iTalk. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi
jawaban Betul. atas mungkin pertanyaan dan fakta-fakta yang belum pernah dikonfirmasi oleh Mbak Puput sebelumnya. Tapi saya boleh minta satu permintaan lagi kepada Mbak Puput? Boleh. Jika Aitok mengundang Mbak Puput dan juga Kim Haut dalam satu frame, apakah Mbak Puput mau untuk hadir di sini berdua? Mau. Mau ya. Kita akan berusaha karena ini akan menjadi sebuah, ini bukan pengaduan ya pemirsa, bahwa memang Mbak Puput juga tadi sempat mengatakan, mau kok aku tuh diketemuin sebenarnya, dan Kim juga sebenarnya mau, karena kita juga punya tayangan, mau kok ketemu, sehingga mungkin bisa langsung melihat apa sih, Kita bisa langsung tanya jawab. tanya kan? jawab loh, ini sambil ngeteh, Sambil panas-panas di ngeteh, ya studio kan? Aitok ya kan. Minum Coba dulu deh, ya. nggak apa-apa minum aja Mbak Puput. Ini terakhir ya, coba aku mau cek Kim Haut sebelum nanti siapa tahu memang perbincangan edisi Kim Haut dan juga Puput bisa terlaksana di Aitok ya. We call it one more time ya. Nih kita mau coba telepon Kim Haut, tapi memang aku belum bilang Kim Haut. Jadi ini dadakan, siapa tahu dia lagi syuting ya. Coba kita cek ya. Sini ada Aisyah nih sambil Tuh, nunggu salim Kim dulu sama Haut kakak. ya. Salim Salim dulu. boleh, cantiknya anak ini. Aisyah, apa kabar? Baik, Baik ya. Aisyah hari ini udah makan belum? udah. Udah. Terakhir telepon hari ini Aisyah ada telepon nggak sama Dedi? Enggak. Nggak Nggak ada. ada. Terakhir telepon sama Dedi kapan? Seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu ya. Dedi kalau misal Aisyah kangen nggak sama Dedi? Kangen. Kangen. Aisyah mau ngomong apa sama Dedi emangnya? Ais pengen ketemu Dedi. Oh ketemu Dedi. Kalau udah ketemu terus ngapain? Ya peluk salim. Peluk, salim, minta jajan nggak? Enggak. Enggak ya. Emang Aisyah pengen cerita apa sih sama Dedi? Enggak cerita apa-apa, cuman kangen. Kangen aja ya. Biasanya kalau Aisyah sama Dedi tuh ngapain sih? Main atau ngapain? Di rumah doang. Di rumah main HP doang. Main HP doang ya. Kalau Aisyah paling seneng Dedi sama Aisyah ngapain? Main handphone aja. Main handphone aja. Biasanya main apa sih? Ya main handphone terus. Main games atau liat Instagram atau apa? Enggak. Atau karaoke diajakin main gitar ya? Enggak. Diajak nyanyi ya. sama Ngajak Dedi. nyanyi ya? Iya. Iya. Kalau Dedi sama Mami, Dedi sama Mama galakan siapa sih? Dedi. Oh iya, masa sih? Aku galakan mama aku loh. Emang Dedi kalau galak gitu biasanya ngapain sih Aisyah? Ya kalau Ais nakal marah-marah. Marah-marah. Marahnya diapain sih? Ais gitu, nadanya tinggi. Enggak. Atau gimana? Diomelin. Centil. Oh, disentil. Centilnya gimana? Coba mau lihat dong centilnya. Nakal gitu ya. Siapa tahu Dedi nonton video ini, Ais mau ngomong apa? Dedi ada di kamera sana tuh. Coba Ais mau ngomong apa? I miss you, Daddy. I miss you, Dedi ya. Terakhir mungkin kalau Ais tadi sudah mengatakan I miss you, Dedi. Mbak Puput mungkin ada yang mau disampaikan sama Dedi? Untuk Dedi, ya fokus ke diri Dedi sendiri. Dedi pasti bisa menjalani semua ini. Dedi menjadi Dedi yang penyabar, yang semakin sabar, yang semakin baik, yang semakin terbaik. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Puput. Mbak Puput sekali lagi terima kasih banyak, dan pemirsa inilah akhir dari iTalk episode kali ini. Aisyah terima kasih ya, makasih ya Aisyah ya. Dan disclaimer on bahwa semoga pemirsa bisa menyaksikan tayangan ini dengan emosi yang cukup dewasa. Supaya bisa mengambil apa yang menjadi fakta dan juga cerita. Dan sejujurnya saya sebagai seorang pribadi dan juga keluarga besar iTalk menantikan episode spesial bersama dengan Mbak Puput dan juga Kim Haut. Dan kita akan kembali di episode berikutnya. Bye. Terima kasih. Makasih Aisyah.